Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Setiawan V underscore yang berjudul Susuk Eyang Putri. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Eyang Putri adalah sosok wanita Jawa yang penuh dengan karisma. Bergelimang harta, selalu bertutur dengan bahasa krama yang halus. Namun, Susuk Eyang Putri, sebuah cerita dari Setiawan V underscore based on true story. Saya akan berbagi pengalaman spiritual dengan salah satu anggota keluarga yang sangat kental dengan adat kejawennya. Eyang Putri. Akan saya ceritakan ke dalam beberapa bagian cerita, sehingga kawan-kawan bisa mengikuti perjalanan spiritual saya agar tidak salah tafsir. Insya Allah dalam cerita saya ini, saya tidak akan menyinggung orang-orang yang berada pada masa kehidupan Eyang Putri. Karena memang saya anggap banyak sekali hikmah yang bisa kawan-kawan ambil sehingga menjadi pribadi yang memayu Hayuning Bawono dan keluarga. Cerita saya ini saya awali waktu saya masih kecil. Sekitar kelas 2 SD, di mana saya mendapatkan kecelakaan yang bisa terbilang aneh. Kejadiannya dekat dengan masjid tua masih di desa saya. Sehingga kaki kiri saya bisa terputar balik sewajarnya kaki biasa. Jadi ujung jari di belakang dan lutut mengarah ke belakang. Kejadian itu mengharuskan kaki saya harus digips. Sekitar 2 bulan harus sekolah di rumah. Karena memang saking parahnya kecelakaan kaki saya. Dan setelah 2 bulan saya masih belum bisa berjalan dengan wajar. Untuk berjalan saja memang susah sekali waktu itu. Jalannya kayak robot kalau dipaksa. Kemudian atas inisiatif emak saya, kalau pulang mending saya beristirahat dulu di pabrik gudang rokok milik Eyang Putri. Sembari menunggu kakak laki-laki saya pulang sekolah sore hari. Nah, pada waktu itu memang momen kedekatan saya dengan Eyang Putri bisa dibilang pada momen itu juga saya mengetahui semuanya. Di saat itu saya berasa jadi tamu istimewa sekali karena kondisi kaki saya. Dan juga ternyata Eyang menganggap saya mirip dengan emak saya yang dulu juga menjadi keponakan kesayangannya. Lambat laun saya tahu gimana posisi pabrik gula itu. Besar sekali, hampir sebesar stadion sepak bola. Denah pabrik terbagi menjadi kantor manajemen, gudang rokok utama, gudang rokok cadangan, kantin, lapangan untuk mengeringkan tembakau, terus parkir motor yang dialihfungsikan menjadi kandang burung dara, dan juga di pojok pabrik yang penuh dengan pohon jambu merah. Waktu siang memang waktu paling sibuk untuk sebuah pabrik tembakau. Banyak sekali yang bekerja. Entah beratus pekerja bergerak dengan bau tembakau terus menempel pada pakaian mereka. Seingatku banyak banget pekerja yang berasal dari sekitar pabrik. Maklum dan beberapa pegawai berparas asing. Seperti orang-orang yang setiap malam selalu saya lihat menghiasi perfilman zaman 2000-an gitu. Wajah bule dan Cina. Dan saya hanya bisa melihat betapa sibuknya pabrik rokok itu. Sembari melihat nenek saya yang seolah seperti mandor
mengatur hal ini dan itu. Dalam hati saya sangat kagum dengan posisi nenek saya waktu itu. Berpakaian kebaya hitam penuh dengan motif dedaunan kesukaannya, dibalut dengan batik coklat di bawahnya. Ditambah topi koboi seakan menggambarkan budaya kejawaan yang dibalut dengan budaya kebarat-baratan. Nah, kawan-kawan bisa bayangin betapa gagah dan anggun Eyang Putri pada masa itu. Sesekali juga Eyang Putri menegur beberapa pegawai dengan bahasa krama yang halus sehalus senyuman dari Eyang Putri. Rutinitas harian itu yang selalu menjadi santapanku ketika duduk di ruang tengah kantor pabrik yang megah semegah stadion sepak bola ini. Dalam waktu itu aku hanya seorang anak kecil yang berada pada rutinitas dewasa, yang penuh dengan semangat bekerja dari sebuah pabrik tembakau. Rutinitas ini pun berakhir sekitar jam 4 sore dengan dimasukkannya tembakau yang sudah kering ke dalam gudang utama. Dan jam tersebut juga kakak laki-laki saya menjemput saya untuk pulang ke rumah. Seingat saya ketika sudah mendekati jam tersebut, semua ruangan memang harus kosong. Dan hanya tersisa satu orang yang berada di pabrik itu. Ya, siapa lagi kalau bukan Eyang Putri, yang menjadikan pabrik ini sebagai rumah dan mata pencahariannya selama ini. Oh iya, sembari menunggu kakak saya datang menjemput, ada rutinitas yang sangat saya suka, yaitu menggambar. Nah, kebiasaan ini yang sekarang malah menjadi profesi yang sedang saya tekuni saat ini sebagai ilustrator dan desainer. Maaf ya, jadi ngiklanin diri sendiri. Oke, next. Selalu menjadi kepikiran dalam hati seorang anak kecil yang selalu muncul dengan berbagai pertanyaan. Bagaimana seseorang dapat hidup sendiri di tempat yang sebesar itu? Seorang diri. Pernah sesekali juga saya bertanya kepada kakak saya, dan jawabannya hanya senyuman. Ah, sudahlah. Apalagi yang aku pikirkan tentang keanehan Eyang Putri itu. Lawang aku juga dapat kecelakaan dan bisa setiap pulang sekolah menjadi suatu pertanyaan. Yang kenapa semesta mempertemukan aku lebih bersama Eyang Putri? Ada salah satu tanda tanya yang membuat saya kepikiran lagi. Adalah ada masa ketika seorang laki-laki yang menurut saya masih sepantaran dengan Eyang Putri selalu menemani Eyang Putri selayaknya suami istri. Di benak kecil saya ketika melihat pola hubungan mereka adalah ketika hari-hari tertentu berpikiran, oh, ini Eyang kakungku. Sebut aja ia Eyang Mul. Ia bukan Eyang kakungku. Ia bukan siapa-siapa dalam silsilah keluarga Eyang Putri. Entah hubungan apa yang mereka punya, aku pun tidak bisa menyimpulkan pemikiran sedewasa itu. Dengan tingkah sedewasa itu, dengan romantisnya mereka bersuap-suapan lauk bayam hijau yang diambil dari rengkot bermotif tentara. Sembari juga saling menuangkan teh cem-ceman yang juga diambilkan dari teko bermotif sama. Aneh bukan? Pernah sesekali saya mencoba lari kecil-kecil, sembari mengelilingi gudang tembakau utama yang menjadi tempat main saya, ketika saya jenuh menggambar di kantor utama. Oh iya, waktu itu memang menjadi momen paling bahagia bagi saya, yaitu akhirnya bisa lari-lari kecil. Dan waktu itu juga menjadi momen saya pengen ngomong sama Eyang Putri, bahwa sudah saatnya saya pamitan,
karena saya sudah merasa normal kembali dengan langkah kaki saya. Saking senengnya, saya kelupaan. Saya sampai di ruangan yang penuh dengan berbagai tumpukan tembakau kering. Ruangannya minim sekali pencahayaan, dengan bau lembab tembakau di semua sudut ruangan. Ketika itu juga kulihat di atas langit yang penuh dengan sarang laba-laba. Tetapi ada suatu sudut di mana ada cahaya dari atap yang menyinari suatu pintu. Ya, pintu dengan simbol X merah. Pandanganku terpaku dengan momen itu, seperti menjadi sebuah rahasia umum di pabrik ini. Barangkali ketika aku tahu apa yang berada di balik pintu itu, aku bakal menjadi salah satu detektif ternama, mengalahkan detektif Conan menjadi idolaku masa itu. Sialnya memang aku tak sadar diri dengan langkah kakiku yang ternyata tak sadar sudah berada di depan pintu itu. Aku ingat dan masih jelas garis merah ini. Bukan digaris dengan kuas atau semacam alat gambar, tetapi dibuat dengan jari tangan. Aku mulai bingung dengan tubuhku yang mulai merinding. Ujung kakiku pun membeku seolah semangat tadi sudah sirna. Ada apa ini? Tubuhku serasa berat. Serasa kejatuhan sebuah benda yang sudah berkilo-kilo. Sumpah berat banget. Aku hampir pingsan dengan segala beban di pundakku. Entah apa yang sedang aku pikul, aku merasa berat sekali. Dan ketika aku sudah tidak kuat dengan apa yang sudah kualami ini, terdengar suara. Bajingan! Ya, itu suara Eyang Putri. Aku tak pernah menyangka Eyang Putri selembut itu dan sewibawa itu bisa berbicara kotor sekali. Entah apa yang bisa membuat beliau menjadi berkata seperti itu. Ger, bangun ya, jangan ke situ lagi ya. Itu ada yang sudah menunggu. Sudah ya, Hangat, damai, tenang. Aku berada di gendongan seorang nenek yang menjadi idolaku pada waktu itu. Dan sembari riup-riup melihat ke depan, aku melihat wajah Eyang Putri mengeluarkan keringat yang membasahi gincu merah dengan kinang di sebelah kiri bibir beliau. Riup-riup juga aku melihat ke belakang. Masih terlihat pintu itu dengan garis merah itu. Tetapi apa itu? Sesosok makhluk hitam nan besar dengan taring sampai ke bawah, mata merah yang membara dengan bulu yang kehitaman berdiri mematung di depan pintu itu. Ia berdiri mematung, seolah ia baru saja ditegur oleh seseorang yang posisinya lebih tinggi daripada dia. Ia masih berdiri mematung, sesekali mengedipkan mata merah yang terselimut dengan rambut hitam ikal sebagai ciri khasnya. Bagian pertama. Genderuwo. Di rumah. Ya, sore itu selepas dijemput kakakku, aku hanya terpapar lemas, kemudian disuruh sholat dan tidur. Aku pulas sekali tidur waktu itu, sampai bangun-bangun sudah pagi menyapa. Ada momen sebelum berangkat sekolah selepas kejadian itu. Kalau sudah waktunya kamu bakal tahu semua ya, Ger, ucap emakku pagi itu.
Selepas dari kejadian itu, saya sudah jarang sekali berkunjung ke pabrik Eyang Putri. Ya, karena kaki saya yang sudah bisa berjalan normal dan berlari kencang lagi seperti ibarat kijang yang sudah lama sekali dikurung kemudian dilepaskan. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya. Dan ada alasan lain, yaitu karena kejadian itu. Ya, kejadian yang aneh yang menjadi kenangan buruk pada masa kecilku. Kemudian letak sekolah saya memang kebetulan berdekatan dengan pabrik milik Eyang Putri. Sesekali saya sempatkan untuk melintas di depan pabrik itu. Seperti biasanya memang sangat sibuk sekali, apalagi kalau waktu siang. Banyak sekali truk-truk besar yang keluar masuk pabrik itu. Sesekali juga melihat beberapa orang berseragam formal yang sedang bersendau gurau di dekat kantor utama pabrik itu. Dan juga terlihat di tengah Eyang Putri sedang berjalan dengan anggunnya, seperti wanita Jawa pada umumnya. Ia masih menggunakan pakaian ciri khasnya, kebaya hitam bermotif daun, dan kebaya coklat ditambah dengan topi koboynya. Favorit. Kadang saya juga berpikiran, kok Eyang Putri selalu memakai pakaian itu ya? Apakah memang kebaya hitam adalah pakaian kesukaannya? Atau stok baju formal Eyang itu saja? Atau ada alasan lain? Ya, pikiranku masih belum sampai pada titik itu. Lelakon. Apa itu alasannya? Tapi yang juga menjadi saya sempat risih adalah ketika melihat Eyang Mul juga mengikuti kemanapun Eyang Putri pergi. Eyang Mul seperti pembantu pribadinya. Tetapi saya yakin ada hubungan lebih daripada itu. Sudahlah. Memang apa sih untungnya aku memikirkan beliau? Cuma membuang-buang waktu saja. Ada masa di mana saya waktu SD memang sibuk dengan main bersama teman-teman. Dengan rutinitas tiap sore selalu bermain sepak bola di sekolah. Walaupun masih dengan orang-orang itu saja, ya kami tetap senang sekali. Oh iya, pada waktu itu penggunaan HP memang masih jarang sekali. Sehingga ya kamu bisa bayangin seberapa bahagianya anak kecil pada masa itu. Wajah-wajah yang penuh kepolosan tanpa ada sentuhan game online ataupun modernisasi apapun merenggut kebahagiaan sederhana waktu itu. Selesai sepak bola, kami langsung naik pagar sekolah sambil mengeringkan tubuh kami yang basah kuyup dengan keringat kami. Aku masih ingat seragam yang selalu kami pakai. Entah itu kaos dalam putih, tanpa baju, bawahan sekolah merah, ataupun pakaian hitam. Ya, pakaian hitam kangen band favoritku. Entah kenapa walaupun tanpa istirahat, energi kami tidak pernah habis-habisnya. Apalagi aku yang menjadi kiper. Sore itu hampir menjelang malam. Tiba-tiba ada layang-layang putus yang melintas di atas kami. Dan tanpa basa-basi, sebut saja nama kawanku Jaka dan Yanto. Mereka langsung melesat mengejar layangan tersebut. Tapi layang-layang itu pun jatuh ke dalam pabrik milik Eyang Putri. Ada salah satu temanku yang sudah memperingatkan jangan masuk ke pabrik itu. Nanti bisa dimarahin sama Eyang Putri katanya. Eyang memang galak di mata anak-anak sepantaranku. Tapi ia sangat lembut denganku. Ya mau gimana lagi, sebuah layangan adalah barang yang mewah di mata kami. Waktu itu hampir terdengar suara azan maghrib.
Aku pun izin kepada kawan-kawanku untuk bergegas pulang karena memang ada pantangan tentang wayah surup. Keesokan harinya, entah kenapa si Jaka dan si Yanto izin pada hari itu. Yah, paling mereka bolos. Emang dasar sih, mereka kalau bosan sekolah langsung bolos. Kok aku bisa tahu? Ya, karena kadang aku juga ikut bolos bareng mereka. Waktu jam istirahat, aku biasanya nongkrong di kantin luar sekolah. Karena emang makanannya enak-enak, murah, dan yang kesana isinya anak-anak nakal, termasuk aku. Ketika suara kenteng sudah dibunyikan, berarti tanda untuk masuk sekolah lagi. Tetapi pada waktu itu Eyang Putri datang dan mendekatiku sambil berkata, "Ingatkan sama teman-temanmu, jangan diulangi lagi Yole," ucap Eyang Putri sambil mengelus kepalaku. Dan beliau pergi menuju pabriknya lagi. Semua anak di warung itu pun heran dengan kedatangan Eyang Putri, apalagi cuma mendekatiku. Dan rahasia bahwa aku adalah cucu dari pemilik tembakau yang kaya itu akhirnya terbongkar. Ini adalah rahasia yang sudah lama aku simpan, agar teman-temanku tidak berubah sikapnya. Dan alhamdulillah, sikap mereka biasa-biasa saja setelah kejadian itu. Tapi setelah kejadian itu, aku mulai penasaran dengan kata-kata Eyang Putri maksudnya gimana. Gimana sobat horor, penasaran kan? Sebenarnya apa maksud dari perkataan Eyang Putri itu? Dan sebenarnya apa yang telah terjadi dengan Jaka dan Yanto? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!